Bagaimana suasana dan kemeriahannya hari ini? Yuk cus kita check it out. Hai warga goib dan para deterjen yang berburu di luar sana. Mak kali ini mau menghadiri aliansi deklarasi Prabowo, Gibran dan Pak Oto Hasibuan. Seperti apa acaranya? Tapi sebelumnya Mak mau beli bajunya Gemoy dulu dong, biar semangat kita. Yuk, cus. Belanja Mak. Gemoy, Gemoy. 25 ya Pak, dapat Pak? Oh nggak dapat. Oh dapat. Kamu berapa harganya Mak? 35, 30 lah ya. Ya 30 ya, oke? Oke Mak pakai dulu nih. Kita bayar dulu bayar ya. Bayar dulu. Nggak boleh, kalau nggak bayar ya Pak. Oh. Kita bayar dulu. Bapak ini. Oh, demi Gemoy. Demi Gemoy ini Mak nih ya. Datang jauh-jauh dari Surabaya, bayangin aja. Ini Gemoy ini Pak. Oke, kita pakai dulu langsung. Ya. Kita pakai langsung. Langsung dipakai. Gemoy. Demi Gemoy, Pak. Wah. Keren makan, keren nggak? Oke, seperti apa acaranya? Ya nggak Pak? Surabaya. Dari Surabaya Pak. Oh ya, Kemoan kita cus. Kita lihat tuh kerumunannya seperti apa, yuk. Ternyata dari Kalimantan juga partisipasi tuh. Ya tuh. Papua itu Mak. Oh Papua. Papua itu. Dukun-dukun dari Papua. Ini Wah ya, bagi para wartawan media nih ya, media terbit dan media tidak terbit ya. Ramayana ya, alias rame. Jadi ya di sini tuh semua dari berbagai macam belahan dunia ya. Dari Kalimantan sampai Aceh ada, Jakarta, Tangerang semua pada ngejumlah di sini ya. Advokat Mak, sini advokat Oh, Mak. advokat juga dari advokat yang baru bertelur ya kan, sampai yang belum jadi apa-apa udah pada kumpul di sini. Aduh. Karena apa? Ada Pak Oto Hasibuan, ya kan? Nah, kita sebentar lagi kita menunggu Bapak Prabowo sama Pak Gibran. Sekitar 10 menit lagi, oke? Jangan kemana-mana, ikutin Pak terus. Nah, daripada kita pelangak-pelongo, ya kan? Bingung ya kan mau ngapain? Nah, di sini ternyata banyak yang ngejual aksesoris. Yuk kita lihat aja yuk. Nih. Topi ya, topi. Wowo. Nah, kan? Nah. Bagi yang punya mobil nih bisa gantungan ya. Gantungan keselamatan ya. Atau gantungan diri, oh bukan. Nih ya. Ini berapaan nih Pak harganya Pak? Ini 65.000 ya. Kalau yang ini Pak kayak gini ini 35.000 satu ya. Pokoknya di sini pasarannya dari 50.000 sampai 35.000. Oh, kalau topi berapa? 300. Oh, 300. Jadi ya pasarannya dari 20 sampai 50.000. Di sini ada ya. Oke, di sini juga berbagai macam ya. Nih. Mereknya Montblanc ya. Bagi kalian ya yang nggak sempet pergi beli Montblanc, nah di sini ada ya. Montblanc, ya apa terserah aja lah ya mau beli kayak gimana ya. Montblanc mau bilang apa terserah. Nah, karena Pak Prabowo suka topi yang kayak gini, ya di sini ternyata mereka jualan juga, ya. Di sini berapa harga? Oke, ini harga 100.000. Yang paling murah di sini berapa Pak? Wah, ini ada ini. Ini 10.000. Oke, 10.000 ini? Dompet? Itu 100. Oke, jadi di sini pasalnya dari 100.000
Baik 10.000 apa 150 terbalik atau mak? 150 sampai 10.000. Terbalik 10.000. 10.000 sampai 150.000 ya. Apa ini bahasa baru? Dasar mak rempong emang. Beli 2 pakai sini. Ya. Ya pokoknya lu mau bilang apa di sini ada ya? Mau blank, mau bilang apa terserah ya. Oke. Kalau Kita lima. luncur lagi. Yuk. Ngapain sih? Malu-maluin gua aja. Semua lebih banyak aksesoris seperti ini ya, topi, ya gantungan bunuh diri ada, ya gantungan baju, gantungan kunci. Dari mana nih Pak? Saya dari timur Indonesia, Dari timur Indonesia itu di mana? Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah ya ini jauh-jauh dari Sulawesi Tengah ikut berpartisipasi mendukung Bapak Prabowo. Bapak ya Bapak Prabowo segini mendukung Prabowo. Bapak benar Sudah 3 periode. 3 periode masih memilih Pak Prabowo. Prabowo segini. Kenapa alasannya Pak? Karena figur ya seorang pemimpin. Banyak hal ya karena seorang tentara, seorang militer. Tentu saja dia memikirkan rakyatnya. Oke, nah untuk kali ini nih Prabowo tahun ini ya harapan Bapak seperti apa untuk sosoknya seorang Prabowo? Kalau sosok seorang Prabowo ya susah digambarkan ya karena dia seorang negarawan. Orang negarawan ini tentu dia memikirkan tentang rakyatnya. Tidak ada lagi selain itu. Oke, Bapak berapa persen untuk pemilihan sekarang menang atau kalah? Berapa persen keinginan? Satu putaran. Satu putaran ya, 100% ya? Iya. Oke. Merdeka ya Pak, merdeka. Oke, Mak. Bapak ini gimana, Pak? Iya, tuh tanya dulu. Alasan Bapak mendukung Bapak Prabowo gimana? Dengan sesuai apa yang telah dijanjikan sama Bapak Prabowo. Dia ingin rumah Indonesia ini menjadi lebih baik. Sisa umur beliau. Dengan sisa umur beliau bukan untuk kata pribadi, tapi untuk bangsa dan rakyat, untuk negara kesatuan yang tercinta. Benar. Dari 3 paslon kayaknya emang kita lebih sekat Pak Prabowo ya. Saya juga udah 3 periode. Tahun ini kita harus pasti menang. Ya nggak? Indramayu, Jawa Barat menang 1 putaran. Amin, amin. Merdeka, pokoknya Merdeka Prabowo. Jualan apa nih? Jualan apa nih, Oke, Mas? oh ya, Tanya Bapak dulu. kesini jualan apa nih Pak? Saya sambil mempromosikan obat-obatan. Oh, ini obat-obatan ceritanya. Ini obat apa nih Pak? Kalau itu untuk asam urat, Oh, ini urusan anak untuk asam urat. Ini minyak apa nih Pak? buaya, Minyak. Oh, keterangannya juga. oh ya Allah. Oke, jadi Bapak ini ya, ini asalnya dari minyak buaya. Jadi minyaknya buaya diperes-peres ya. Buaya diperes-peres jadi minyak. Berarti di buaya darat dong, Mak? Kan ada di darat nih. Oke, ini buaya apa nih Pak? Bapak, ini buaya apa nih Pak? Buaya darat. Oke. Dengan Bapak siapa? Nama saya Ihsan. Oh, Bapak Isa nih ya. Jadi ini ya bagi warga-warga goib ya, warga para deterjen yang berbuih-buih di luar sana, yuk beli deh minyaknya Bapak Isa. Bapak kan ini kan mungkin belum tentu 1 tahun sekali di sini. Iya. Ya? Oke, Bapak biasanya makan di mana? Saya masuk event aja, event nasional. Tapi untuk kali ini saya datang jauh Prabowo Subianto. Khusus untuk Pak Prabowo ya. Oke. Harapan Bapak setelah Prabowo menang, harapannya apa? Oh, makmur dong. Oh, makmur ya, pasti makmur ya. Iya. Kalau menang harus makmur. Ya. Yang penting, baik lagi. yang penting, Indonesia lebih baik lagi. yang penting Bapak Prabowo itu sehat, Siap. sehat terus panjang umur, ya kan? Terima kasih. Ya semoga ya Bapak juga setelah Prabowo naik semua jualannya laku laris. Iya. Bapak udah gak jualan kayak begini lagi, punya toko seluruh Indonesia. Amin amin ya robbal alamin ya. Lupa kawin lagi. Jangan kawin lagi Pak, cukup istri 1, anak banyak nggak apa-apa. Coblos nomor 2. Coblos tetap nomor 2 ya, Prabowo. Oke, Prabowo. kita nih lagi. Indonesia, I love you, rakyat sejahtera. Amin, amin, amin. Jadi kita memilih dari yang orang-orang yang kurang dari Pak Prabowo ya. Memilih dari yang kurang, ya kan? Yang Pak paling the best. Bapak Prabowo, oke? Kita sambil menunggu Pak Prabowo lagi. Nanti judulnya apa ini? YouTube-nya. Oke, kita kesana lagi nih. Judulnya nanti. Ya, oke. Oh, di sini ada Asti. Oh, semua ikut berpartisipasi ya. Ini di sini ada jualan. Aduh. Ini anti gores ya, sama anti lecet ya. Nah, ini di sini ada ya. Pokoknya anti lecet, anti gores, anti mati, ya kan? Anti di PHK. Pokoknya lu
Rizky, kalau lu nggak mau di PHK dari bos lu, pakai anti. Anti PHK. Ya, orang pasti tahu lah ya ini. Oh, di sini ada juga rompi. Rompinya berapa? 200. Rompinya Bapak Gemoy. 200.000 ya. Jadi kalian ini ya, bagi yang mau datang, yang mau hadir di sini selain ikut berpartisipasi menunggu Bapak Prabowo, juga bawa duit deh. Jadi kayak emak akhirnya beli baju. Mahal nih mah 3 juta ya, Ma? Mahal bener. 3 juta ya, Ma. Kan 5 tahun sekali, ya kan? Oke, yuk. Kita lihat yang lain. Apa, jatuh? Nah, stop. Kita lihat Bapak Prabowo. Cepat. Kalau bisa harus bergema seluruh Indonesia. Oke. Nah, kali ini ya, Mak ketemu nih sama Persatuan Advokat seluruh Indonesia, Pradi. Berdomisili di mana, Pak? Saya di Jakarta Timur. Oke, di Jakarta Timur. Dengan nama siapa? Tony Pasaribu. Tony Pasaribu. Ketua Advokat Batak Indonesia. Oh, Ketua Advokat Batak Indonesia. Oke, muka udah nggak jauh beda Udah nggak jauh beda ya. Segi 4. Oh, salah ya, Pak. Advokat di DKI Jakarta 8.000 advokat Advokat. beserta keluarga siap mendukung Prabowo Gibran. Bapak mendukung Prabowo ini baru sekarang tahun ini atau sebelumnya sudah mendukung? Udah sebelumnya juga. Udah 3 kali. Oke, 3 kali. Iya. Kenapa nggak ada kapok-kapok yang pilih Pak Prabowo? Setia. Kita percaya dengan dia. Setia. Udah waktunya sekarang. Udah waktunya Jatia sekarang. Oke. Bapak berarti harapan Bapak Prabowo tahun ini harus menang? Iya. Pasti menang, bukan harus, pasti menang. Oke. Udah kelihatan kemenangan. Oke. Harapan untuk para advokat, seandainya Bapak Prabowo yang pasti itu menang gimana, Pak? Kepenegakan hukum dijalankan. Oke, selain itu. Hakim tidak ada yang korupsi. Amin. Bersih. Amin. Oke. Semua laporan polisi jalan, dilaksanakan. Betul, Pak. Ya. Laporan saya nggak Laporan jalan-jalan. polisi harus jalan. Benar, Pak. Itu harapan advokat seluruh Indonesia. Betul. Saya setuju ini, betul. Ya. Jadi memang semua keadilan di Indonesia harus ditegakkan semua. Ditegakkan Langin pungli-pungli. Ya. Tidak ada suap-suap. Oke, tidak ada pungli-pungli. Hilangkan suap di Suap seluruh. tuh harus di rumah, Pak. Suap-suapan boleh. Suap nggak boleh. Suap di rumah boleh? Cewek. Oh, Oke, Bapak kesini mendukung Bapak Prabowo, Iya. ya? Oke. Nah, kalau seandainya nih nanti ya kita semua menang, selain harapan untuk udah pasti untuk hukum, ya. Apalagi harapan buat Bapak Prabowo? Jadi sesuai program Pak Prabowo, semua orang miskin akan diperhatikan. Oh, Kehidupannya baik kehidupan rumah tangga maupun ekonomi. merdeka Ya. pokoknya semua ya. Itulah kelebihan Pak Prabowo dengan capres yang lain. Oke. Nah, Ingat itu. ya, intinya gini, ya. Yang penting Bapak Prabowo sehat dan panjang umur. Iya, Diutamakan. Ditamakan itu. Amin. Pokoknya kita tetap semangat ya, Pak. Oke, kita ya. Makasih banyak Bapak ya. Oke, makasih banyak. Oh, ini dengan Bapak siapa? Oh, ini sama aja. Bapak Tony ya. Tony, Oke, saya Bapak. Tony Pasaribu. Ini Tony Tony Kokong. Pak Tony apa? Hukum. Oh, Kokong. Oh, dikira Tony Pasar Rumput salah ya. Oke, kita cari lagi. Ya. Khususnya di Aliansi Advokat Indonesia. Para deterjen yang berbumi di luar sana kali ini Catatan lain, advokat ini sangat kritis. lagi ngebahas tentang Bapak Prabowo cawapres tuh, rame denger gak? Nah, oke. Siapa? Dalam kiprahnya, kalau keberhasilan dari Prof. Otto sebagai advokat Jadi internasional, pendukungnya nasional, Mak bisnis, cinta banget. itu tidak usah Saya banget diragukan sama Bapak lagi. Prabowo dan pendukung berat. Tetapi barangkali semua di kita ikuti mencatat terus ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di tempat ini. Yang terhormat Pak Rosan, Ketua TKN 02, Rosan Roslani yang betul-betul begitu hebat memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Teman-teman yang lain ada Ibu Grace Natali, seluruh advokat, bukan seluruh advokat Indonesia. Namanya advokat tentunya paling sedikit dia bergelar sarjana hukum, mungkin adalah rata-rata magister, master,
manis jangan lupa diangkat. Hari ini saya merasa sangat terhormat karena didukung para advokat yang hebat-hebat. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih Subianto. Pantun kedua. Jalan-jalan ke Kota Malang. Mampir dulu di Surabaya. Sebentar lagi saya harus pulang. Tanggal 14 Februari. Jangan lupa dengan saya. Terima kasih. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali dan dalam nanti syukuran kemenangan harus ada khusus untuk Aliansi Advokat Indonesia. Dan sebagainya. Tapi sekarang banyak orang mencoba menafsirkan peraturan-peraturan ini. Bahkan ada yang mengatakan, oh itu undang-undangnya hanya berlaku bagi presiden yang jadi calon presiden, ya kan? Jadi sehingga kalau dia presiden tidak boleh berkampanye untuk calon presiden yang lain. Padahal tidak ada dalam undang-undang. Undang-undang jelas mengatakan bahwa kalau kampanye presiden itu bisa kampanye presiden maupun gubernur, menteri, dalam undang-undang itu jelas disebutkan bisa dilakukan. Cuma memang harus ada syaratnya. Syaratnya pertama, tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Kedua, dia harus cuti dengan tanggungan sendiri. Itu saja. Nah, sekarang Anda berpikir, kalau disebutkan bahwa presiden itu boleh berkampanye, berarti kan berpihak dong. Kan bisa berpihak dong. Masa berkampanye saya kepada tiga calon umpamanya? Nggak mungkin. Jadi itu akal sehat gitu. Nah, tapi ya biasalah. Kalau sekarang kan dinarasi. Nah, sekarang kita lihat undang-undang pemilu ini tahun 2017. Pada tahun 2019 itu sudah diberlakukan. Nggak pernah isu soal itu. Pak Presiden juga Pak Jokowi mendukung Jokowi sendiri, ya kan? Presiden Jokowi mendukung Jokowi pada waktu itu. Nggak ada masalah. Nah sekarang kenapa hal itu diributkan? Karena itu sudah berlaku pada tahun 2019. Jadi itu yang perlu kita tahu. Jadi supaya masyarakat tahu, jangan menafsirkan hukum dengan cara-cara yang berbeda. Pernah membaca peraturan. Jadi sekarang Pak Jokowi itu secara tegas memberitahukan ada aturannya loh. Ada peraturan yang mengatur bahwa presiden itu boleh berkampanye. Selama ini ditabukan karena dinarasikan oleh orang-orang tertentu seakan-akan presiden itu tidak boleh berkampanye. Padahal aturan hukumnya memberikan peluang untuk itu. Pak Jokowi memberikan pernyataan itu hanya menegaskan bahwa ada dua aturan undang-undang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye. Kan itu urusan. Nah, soal nanti kapan Pak Presiden berkampanye dan apakah dia akan berkampanye itu kan tergantung Pak Presiden. Apakah dia akan menyetujui cuti, ya itu tergantung Pak Presiden. Tapi beliau menegaskan, menjelaskan bahwa presiden itu tidak ada larangan untuk berkampanye karena diatur dalam undang-undang. Tegasnya saya katakan pasal 281 ayat 1, ayat 2, ketika itu diatur. Cek aja. Jadi jangan dibutakan masyarakat, ya. Dan sebagian orang tertentu saja yang mencoba memelintir ketentuan undang-undang. Sekarang saya katakan kalau sudah hukum yang dilaksanakan tidak mungkin ada pelanggaran etika. Oke? Ini palsu gimana Pak ya? Itu kan masalah etika juga dan ini Gimana masalah itu? ekonomi. Satgas BLBI Pak menggunakan putusan palsu. Wah, saya belum tahu soal itu. Nanti kita bicarakan di Oke, situ. ya, oke. Ada deklarasi bersama Bapak dan keadaan kami gimana? Iya, hari ini kan kita deklarasi, kebetulan saya juga advokat bareng-bareng, jadi sama teman-teman advokat tadi deklarasi untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lebih sih, puji Tuhan alhamdulillah aman. Mungkin hanya perlu diperhatiin aja, make sure nggak lapar, nggak
Kak Jas, mungkin udah 7 bulan, worry nggak sih dengan pekerjaan yang di tengah keramaian seperti ini? Seramai gitu? Enggak sih, aku tuh lumayan santai karena memang puji Tuhan kondisi badan aku juga sehat, setiap cek ke dokter juga kondisi dia sehat dan kuat, jadi ya selama aku merasa tempatnya aman, terus nggak terlalu capek, masih nggak apa-apa. Yang penting aku aware lah akan kondisi badan aku. Kalau udah mulai capek aku bilang kayak udah aku capek gitu. Mungkin bakal rehat bener-bener di rumah doang tuh kapan? Mungkin ada rencana apa emang? Iya mungkin kayak 1 bulan sebelum gitu kali ya. 1 bulan sebelum KPL-nya gitu. Kan KPL-nya itu di pertengahan Maret, jadi mungkin dari pertengahan bulan Februari aku udah ngapain aja. Bukan merepotkan tapi kekhawatiran nggak tempat kerja keramaian dengan kondisi ini? Iya, kalau khawatir pasti ya. Tapi khawatirnya kan paling kita jaga kayak tadi lagi jalan rame-rame ya. Lihat perutnya gitu, jangan